Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahid Rahmatullah, mahasiswa dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi yang telah saya buat, yaitu sistem informasi Masjid Al-Wakaf. Yang mana sistem informasi ini saya buat untuk keperluan tugas akhir atau skripsi. Langsung saja masuk ke penjelasannya. Di sini saya sudah masuk ke halaman awal dari sistem informasi yang mana di sini terdapat tampilan yang masih sederhana seperti selamat datang, kemudian info-info seperti ini, kemudian di bawah terdapat pengumuman berkaitan dengan Masjid Al-Wakaf, yang mana jika diklik maka akan masuk ke halaman detail dari informasi atau pengumuman tersebut. Di sini terdapat judul dari pengumuman, kemudian ada isi dan tanggal dibuatnya pengumuman. Selanjutnya di sini terdapat halaman untuk daftar atau register yang digunakan untuk user yang belum memiliki akun atau belum mendaftarkan ke sistem informasi ini. Jika user telah mendaftar, maka user akan dapat login ke dashboard yang isinya data-data yang lebih detail dari Masjid Al-Wakaf. Jika tidak login, maka hanya dapat melihat informasi yang ada di halaman awal tadi. Untuk login sendiri terdapat dua level atau dua role. Yang pertama adalah login sebagai admin, dan yang kedua adalah login sebagai jamaah. Untuk perbedaannya hanya ada di hak aksesnya, di mana untuk admin dapat menambah kemudian mengedit data dan menghapus data. Jika login sebagai jamaah atau user biasa, maka hanya dapat melihat data saja. Sini saya akan contohkan untuk masuk sebagai admin. Kita masukkan username dan password, kemudian klik tombol login, maka akan masuk ke dashboard. Di dashboard ini terdapat garis besar dari data yang ada di sistem informasi Masjid Al-Wakaf ini, baik dari total jamaah, kemudian total pemateri, keaktifan jamaah, dan lain-lain. Selanjutnya untuk menu-menunya atau fitur-fiturnya, di sini ada menu postingan, yang dimana di sini digunakan untuk admin untuk memposting atau mengupload pengumuman atau informasi ke halaman awal atau ditampilkan ke halaman awal. Untuk caranya tinggal menekan tombol tambah, kemudian di sini dapat memasukkan judul, kemudian isi, dan di sini kolom ini digunakan untuk mengupload gambar sebagai thumbnail yang akan ditampilkan di halaman awal. Selanjutnya adalah menu barang temuan yang di sini saya buat berdasarkan analisa yang telah saya lakukan di Masjid Al-Wakaf, di mana banyak terjadi barang yang tertinggal atau barang yang ditemukan di Masjid Al-Wakaf ini tanpa mengetahui siapa pemiliknya. Maka dengan adanya menu ini diharapkan dapat mempermudah untuk menemukan pemilik dari barang-barang yang ditemukan atau barang-barang yang hilang tersebut. Di sini dapat dilihat tanggal ditemukan barang, kemudian namanya, kemudian keterangan jika ada keterangan tambahan, dan juga tentunya dapat melihat gambar dari barang yang ditemukan tersebut. Di sini jika diklik tombol lihat gambar, maka akan masuk ke halaman ini dan ditampilkan gambar dari barang yang ditemukan beserta nama dan keterangannya. Untuk selanjutnya adalah jadwal kajian, yang di sini digunakan untuk menampilkan terdapat kajian apa saja yang dilaksanakan beserta tanggal, nama kajian, dan pematerinya. Selanjutnya adalah data jamaah. Untuk data jamaah digunakan untuk mempermudah tentunya pendataan dari jumlah jamaah, kemudian asal dari jamaah-jamaah tersebut, yang dimana data jamaah ini akan terpakai jika semisal Masjid Al-Wakaf ini mengadakan sebuah kajian atau acara, maka tentunya akan dibutuhkan estimasi seperti konsumsi atau tempat, luas tempat, dan semacamnya. Maka dengan ada data jamaah ini akan mempermudah kasus-kasus tersebut, seperti semisalnya
Jika terdapat 10 jamaah, maka estimasi dari konsumsinya akan disediakan 10 atau mungkin 15. Selanjutnya, jika diklik di nama dari jamaah, maka akan masuk ke halaman profil dari jamaah. Yang dimana di sini dapat dilihat kajian apa saja yang diikuti oleh jamaah dan juga data diri dari jamaah. Halaman ini dibuat untuk kedepannya bisa melihat keaktifan dari jamaah berdasarkan dari kehadiran dari jamaah ini. Karena jika kita menilai jamaah dari keaktifan sholat, mungkin akan susah untuk mendatanya, karena tidak mungkin kita mengabsen jamaah satu-satu berapa kali dia sholat di masjid ini. Tapi untuk keaktifan mungkin dapat dilihat dari jumlah kehadiran di kajian yang dilaksanakan di Masjid Al-Wakaf. Selanjutnya adalah data pemateri yang berisikan data dari pemateri yang mengisi kajian di Masjid Al-Wakaf berupa nama, nomor telepon, dan alamatnya. Selanjutnya adalah data kajian, yaitu kajian yang dilaksanakan di Masjid Al-Wakaf ini, dan datanya adalah waktu, kemudian nama, dan pemateri. Selanjutnya adalah menu keuangan. Dalam sebuah masjid tentunya diperlukan pengelolaan keuangan, maka dibuatlah menu ini untuk mempermudah pengelolaan keuangan tersebut dan juga agar lebih transparan. Di sini terdapat keterangan, kemudian tanggal masuknya atau keluar dari keuangan atau kas masjid. Kemudian di bawah terdapat total dari pemasukan, total pengeluaran, dan total saldo yang dimiliki oleh Masjid Al-Wakaf. Selanjutnya adalah menu inventaris. Di menu ini digunakan untuk mendata aset yang ada di Masjid Al-Wakaf ini. Terdapat apa saja barang-barang yang ada di sini sehingga akan lebih mudah didata. Di sini terdapat nama, kemudian tahun diperoleh barang tersebut, harga perolehan yang digunakan untuk memperkirakan nilai aset atau total nilai aset yang dimiliki oleh Masjid Al-Wakaf jika diuangkan atau dirupiahkan. Selanjutnya adalah jumlah, kemudian kondisi dari barang, apakah barang itu masih baik atau sudah rusak. Kemudian di bawah ada total nilai aset yang diambil dari jumlah harga perolehan. Kemudian untuk di sini ada total dari kondisi barangnya. Jika kondisi baik ada 4, maka di sini akan ditampilkan 4. Kemudian di sini ada barang dari kondisi yang sudah rusak, di sini akan ditampilkan jumlahnya. Untuk selanjutnya, untuk admin tentunya dapat menambah, kemudian mengedit dan mengubah. Untuk menambah data, di sini ada tombol tambah yang diklik maka akan masuk ke halaman tambah atau mode form tambah. Di sini nanti tinggal memasukkan, contoh akan saya masukkan nama data pemateri baru, kemudian nomor, kemudian alamatnya, dan kemudian jika sudah akan disubmit dan data akan masuk. Di sini akan muncul notifikasi bahwa data sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya untuk edit, ini digunakan untuk mengubah data jika terjadi kesalahan atau mungkin ada update terbaru tentang data ini, atau mungkin jika pemateri ini memiliki nomor baru maka akan bisa diubah-ubah. Tinggal diubah sesuai update yang ada, kemudian klik tombol update maka data tersebut akan terupdate dan ada notifikasi sebagai berikut. Selanjutnya untuk menghapus data, tinggal menekan tombol hapus, kemudian di sini akan ada notifikasi apakah yakin akan menghapus data tersebut. Jika iya, klik OK, maka data tersebut akan terhapus secara permanen. Selanjutnya ada fitur untuk mengekspor data ke format PDF yang digunakan untuk mengubah data-data yang sudah ada ini ke dalam bentuk format PDF.
Untuk caranya seperti tadi, tinggal diklik, kemudian data akan otomatis terdownload ke penyimpanan dari device yang kita pakai. Sini saya akan coba buka. Kita klik PDF-nya, kemudian di sini akan terbuka PDF yang sudah di-download dengan tampilan seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari sistem informasi Masjid Al-Wakaf yang telah saya buat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk melihat atau menonton video ini dan membantu saya untuk menganalisa kelayakan dari sistem informasi Masjid Al-Wakaf ini. Sekian dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.